bakal bahas sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Topik klasik, tapi masih relevan lah ya sama kehidupan kita hari ini. Nah, dan biar nggak cuma ngobrol monolog, hari ini aku ditemenin nih sama dua narasumber keren kita, yaitu halo, kenalin aku Salsa Markavena dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Halo, kenalin nama aku Darkin Rasid dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Nah, gimana nih kakak-kakak kabarnya? Alhamdulillah baik ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah baik banget. Nah, hari ini tuh kita bakal ngobrol nih, tapi santai aja ya. Gimana kita ngobrol mahasiswa pada umumnya gitu. Nah, coba kita jujur dulu nih sebentar. Sebagai mahasiswa, kita hidup di tengah perbedaan. Beda daerah, beda logat, beda kebiasaan, bahkan beda perasaan nih teman-teman. Nah, bahkan beda nih cara mikir dan cara berpendapat. Nah, kadang perbedaan itu seru, tapi terkadang juga bikin gesekan. Salah paham dikit bisa jadi konflik nih. Beda pendapat dikit bisa berujung debat panjang. Apalagi kalau udah pindah ke media sosial, itulah kenapa di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang sering kita hafal sejak SD, tapi mungkin jarang kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ya teman-teman. Nah, sila sila ketiga sering kita dengar sejak kecil, tapi jujur aja nih, kadang kita hafal bunyinya aja, tapi belum tentu nih sama maknanya. Padahal di lingkungan mahasiswa yang penuh perbedaan, nilai persatuan itu sangat teruji loh teman-teman, bahkan setiap hari nih. Nah, aku mau mulai nih dari pertanyaan yang sangat sederhana. Menurut teman-teman, apa sih arti persatuan Indonesia dalam kehidupan mahasiswa sekarang ini? Oke, dimulai dari aku dulu ya teman-teman. Kalau menurut aku, persatuan itu bukan soal kita harus selalu sepakat teman-teman. Kayak di kampus itu kita ketemu banyak karakter dan latar belakang, tapi gimana sih caranya kita tetap saling menghargai walaupun kita tuh berbeda pendapat. Nah, kalau enggak kita minimal bisa menghormati, dan juga gampang banget nih kalau kita nggak menghormati, gampang banget gak sih kalau munculnya konflik. Nah, bener banget nih kalau dari kamu. Buat aku, persatuan itu tentang rasa memiliki, merasa satu tujuan sebagai mahasiswa walaupun kita datang dari daerah, budaya, dan pandangan yang berbeda. Nah, bener banget nih, contohnya aja kita ya, beda-beda pandangan, beda budaya. Bukan budaya juga sih, tapi beda daerah ya lebih tepatnya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh paling nyata penerapan sila ketiga yang pernah teman-teman rasain itu apa sih? Kalau dari aku sih kerja kelompok ya. Serius, itu tuh kayak kerasa kadang ada yang berbeda kan cara kerjanya, kadang beda cara mikirnya. Tapi kalau kita itu mau saling dengar dan kompromi, hasilnya justru lebih bagus dan lebih menarik kan. Ya, kalau menurut aku, yang aku rasain tuh kayak di organisasi perbedaan pendapat itu pasti ada kan. Tapi lewat musyawarah kita belajar bagaimana menahan ego demi keputusan bersama. Itu menurut aku wujud persatuan itu. Nah, betul banget nih teman-teman. Sekarang kita hidup di era yang serba digital, di media sosial. Nah, menurut teman-teman, kenapa persatuan sering rapuh di ruang digital? Karena menurut aku orang merasa aman di balik layar dan juga jadi lebih berani nih ngomong kasar atau menjatuhkan orang lain. Padahal dampaknya nyata banget loh teman-teman. Kalau menurut aku, zaman sekarang banyak juga yang gampang termakan hoax gitu. Kalau kita lebih kritis dan bijak sebelum share sesuatu, itu sudah jadi bentuk jaga persatuan juga loh. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati nih dalam menggunakan media sosial. Jangan terlalu egois untuk menggunakan media sosial. Nah, dari obrolan kita kelihatan banget ya kalau persatuan itu bukan selalu soal hal besar. Kadang cukup dengan mau mendengarkan, gak memaksakan pendapat, menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, persatuan itu tuh dimulai dari hal yang kecil. Contohnya dari diri kita sendiri dulu, teman-teman. Kalau kita mau jaga persatuan, Indonesia juga bakal kuat. Nah, benar banget tuh teman-teman.
kita sebagai rakyat Indonesia harus juga memahami, tidak hanya mengetahui apa itu persatuan Indonesia. Kita sebagai rakyat Indonesia juga harus memahami apa sih makna dari kata persatuan Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri episode hari ini, ada satu hal penting yang bisa kita tarik dalam persatuan, bahwa persatuan itu nyata, gak selalu soal hal besar, bukan cuma soal simbol ataupun seremoni, tapi soal sikap kecil yang kita tunjukkan setiap hari sebagai mahasiswa. Nah, kita hidup di ruang yang penuh perbedaan, beda latar belakang, beda cara pikir, bahkan beda pendapat dalam satu diskusi. Dan disinilah nilai sila ketiga diuji. Atau apakah kita mau saling menghargai atau justru saling menjatuhkan? Menjaga persatuan bisa dimulai dari hal sederhana, mau mendengar, gak memaksakan pendapat, dan bijak saat berbicara, terutama di media sosial nih teman-teman. Karena pada akhirnya kita tidak boleh berbeda, tapi kita tetap satu. Salsa, kalau menurut kamu, dalam pengalaman kamu sebagai mahasiswa, apa sih tantangan terbesar kamu dalam menerapkan sila ketiga di tengah perbedaan pendapat di dunia kampus? Nah, kalau menurut aku nih, tantangan terbesarnya itu ego teman-teman. Dan kadang kita merasa nih pendapat kita sendiri yang paling benar. Padahal kalau kita mau nih sedikit tahan ego dan dengerin orang lain, diskusi itu pasti berjalan lebih bagus dan juga jadi ruang nih untuk saling belajar, bukan ajang untuk saling menjatuhkan teman-teman. Nah, benar banget tuh teman-teman yang dikatain Salsa. Lalu, untuk Zaki nih, di era media sosial sekarang, apa sih bentuk sederhana yang dilakukan sebagai mahasiswa untuk tetap menjaga persatuan? Hal yang paling sederhana itu kayak bijaksana bermedia sosial. Gak gampang menyebarin informasi yang belum jelas, gak terpancing emosi di kolom komentar, dan ingat bahwa di balik layar itu ada manusia juga. Nah, benar banget tuh teman-teman. Dan pernyataan terakhir untuk kalian berdua, kalau hanya satu kalimat nih, apa pesan tentang persatuan yang ingin kalian sampaikan kepada pendengarnya nih? Kalau dari aku ya, kalau persatuan itu dimulai dari kemauan untuk saling menghargai teman-teman. Jadi belajarlah buat teman-teman untuk saling menghargai pendapat teman-teman yang lain dan belajar juga untuk menjaga persatuan teman-teman. Karena kalau kita nggak menghargai satu sama lain, akan jadi konflik dan juga perpecahan teman-teman. Berbeda itu wajar, tapi tetap satu itu pilihan. Nah, benar banget tuh teman-teman. Dalam kita sebagai mahasiswa ini harus ada tuh yang namanya persatuan. Jangan mendahulukan ego sendiri. Kita sebagai mahasiswa itu harus adanya nasionalisme dan nilai-nilai lainnya. Dan perbedaan itu wajar ya teman-teman. Namanya kita juga masih usia-usia belajar ya. Jadi ya apapun perbedaannya kita harus menerima nih. Nah, terima kasih nih untuk teman-teman dan untuk kedua narasumber atas pandangan dan pengalaman hidup yang udah dibagikan. Nah, terima kasih juga nih kepada penonton yang udah setia tetap bersama kami. Dan mungkin hanya itu ya dari kami. See you, bye.